budaya bahasa. Iya. Ya kan? Walaupun kalau di toko-toko sekarang sudah pandai bahasa Indonesia, tapi ketika berbicara dengan askar, polisi, satpol PP, minta tolong, Iya. ya, mama kesasar lah, Iya. mau pulang ke pondokan, ke hotel nggak bisa, ini kan masalah. Ada yang nggak bisa pulang karena sombong. Apa tuh Pak? Sombong apa itu? Saya sudah berkali-kali umroh 5 kali, Iya. itu kan sombong. Iya. Ya, akhirnya apa? Oleh Allah ditutup semuanya. Mau pulang nggak bisa. Ini kan masalah. Maka Iya. di sana ya itu banyak istighfar, banyak sholawat, keliling Ka'bah, sa'i jalan, Safa Marwah, ya kan? Ya, benar. Terus ketika Jamarat Jumroh itu jalan 4 kilo, bolak-balik 8 kilo, kan itu. Secara tenaga, secara mental harus kuat berarti ya Pak. Maka bagi orang yang tidak mentalnya, psikisnya nggak kuat ya bisa terjadi macam-macam. Ada yang ingin bunuh diri, ada yang baru datang minta pulang lagi, nangis. Itu kalau baru datang minta pulang, Nah, eman ya Pak, uangnya eman. Masalah. HG Podcast, relung perjalanan hidup. Yes banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di HG Podcast, relung perjalanan hidup. Nyes banget. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini HG Podcast kedatangan narasumber yang sangat spesial sekali. Tentunya beliau ini pernah menjadi petugas haji selama 2 kali dan pernah menjadi ketua jurusan bimbingan Islam selama periode ini ya. Pernah 15 tahun lah. Pernah menjadi ketua jurusan bimbingan konseling Islam. Dan mungkin teman-teman juga penasaran siapa sih narasumbernya. Oke, kita langsung tanya aja kepada beliau. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Selamat siang, Masya Allah. Bagaimana Bapak kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semoga tim HG Podcast juga semuanya sehat. Amin Bapak, amin. Oke Bapak, bisa memperkenalkan diri Bapak? Terima kasih semuanya. Saya Muzaki, asal Losari Brebes, ya. Pengalaman di YIN Syekh Nurjati Cirebon cukup lama, ya. Ketua jurusan waktu masih STAIN dan kembali ketua jurusan lagi masih ketika YIN, ya, di jurusan bimbingan konseling Islam. Pengalaman masalah haji ya, untuk petugas haji 2 kali dan haji reguler sendiri sekali, ya. Dan ini mudah-mudahan ya entah tahun depan berangkat lagi sebagai pembimbing lagi, mudah-mudahan. Yang penting adalah sehat, dan semuanya saya doakan tim podcast HG bisa naik haji, amin. Amin ya Allah, amin. Oke, jadi beliau ini pengalaman banyak banget ya, dari menjadi kajur itu pas belum menjadi YIN masih menjadi STAIN, dan sekarang menjadi YIN pun masih menjadi kajur, dan itu pun baru lengser pas tahun kemarin 2023 ya Bapak ya. Yep. Dan beliau ini ya pernah membimbing haji reguler Pak. Reguler, pembimbing non-kloter. Iya, non-kloter. Dan semoga untuk tahun depan bisa membimbing haji lagi. Semoga Bapak diberikan sehat walafiat. Amin. Amin. Baik, mungkin teman-teman juga penasaran apa yang akan saya tanyakan nih kepada beliau ini tentang pelayanan haji atau tentang petugas haji. Baik Bapak, bagaimana sih Pak peran petugas haji dalam memastikan penyelenggaraan haji dalam agar acaranya itu berjalan dengan lancar Pak? Terima kasih, pertanyaan yang menarik ya. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal, tentunya pemerintah merekrut para petugas ya, baik non-kloter ataupun kloter. Dalam kloter itu ada yang namanya ketua kloter, ada yang namanya pembimbing ibadah kloter, ada yang namanya tim kesehatan kloter. Dan yang non-kloter itu ada yang non-kloter embarkasi di tanah air, ada non-kloter di Arab Saudi baik di Mekah ataupun Madinah. Peran sebagai seorang pembimbing ya ibadah kloter tentunya sangat penting sekali. Karena apa?
akan mengayomi sejumlah jamaah haji satu kloter yang sekarang itu kloternya untuk tahun sekarang cukup besar, 440 ya, sekitar segitu. Jadi peran dari pembimbing kloter ini dituntut untuk memberikan bimbingan manasik ya. Tapi juga nanti ada petugas-petugas yang lain seperti petugas ketua kloter itu ya, tentang administrasi ya, bagaimana apa yang diterima oleh jamaah haji, baik paspor dan segala sesuatunya, segala kejadian, segala peristiwa direkam oleh ketua kloter. Sementara untuk kesehatannya adalah ditangani oleh tim kesehatan haji kloter. Nah ini kan cukup perannya jelas sangat penting. Di samping itu juga dibantu oleh tim PHD, petugas haji daerah yang direkrut oleh Kanwil bekerjasama dengan provinsi. Nah itu untuk kloter ya. Untuk non kloter itu di sana juga ada yang namanya petugas transportasi, petugas akomodasi, petugas konsumsi, petugas rescue untuk kesehatan gerak cepat, terus petugas konsultan ibadah ya, atau bimbingan ibadah, semuanya itu dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik. Apalagi sekarang jamaah haji tambah ya. Kalau kemarin hanya 221.000, sekarang jumlahnya untuk Indonesia saja 241.000, banyak banget itu ya, Pak. Iya, sementara jamaah petugasnya hanya 4.200 petugas, baik kloter ataupun non kloter. Itu yang tahun sekarang. Dan hari ini untuk kloter pertama di seluruh Indonesia itu diterbangkan ya, dari pagi sampai nanti mungkin malam. Untuk kloter pertama saja. Untuk peran dari bagaimana pembimbing ibadah ya dalam hal memberikan layanan ini sebagai awal dulu, ketika di tanah air seperti apa, ketika di pesawat seperti apa, ketika nanti di tanah suci seperti apa. Sebab tanah suci di sini ada dua, di Madinah dan di Mekah. Oke. Berarti untuk layanan ini semaksimal mungkin ya, Pak? Iya. Dari kesehatan, dari apa tuh? Yang lainnya itu harus dimaksimalkan berarti ya. Betul, untuk ya. Agar menjaga yang ingin haji itu sehat seperti itu ya. Dan itu kalau boleh tahu apa, Pak? Orang-orang itu dari wilayah mana aja, Pak? Oke, untuk petugas itu seluruh Indonesia ya. Indonesia. Untuk kalau kloter kan masing-masing provinsi. Ya. Tapi ketika nanti non kloter itu ya seluruh Indonesia, ada wakil dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Nah, kenapa petugas ya, baik pembimbing ibadah, baik ketua kloter, baik tim kesehatan kloter dan non kloter di Madinah ataupun Mekah ini dituntut oleh Kemenak ya, pemerintah dalam hal ini, untuk menjalankan tugasnya agar benar-benar melayani. Jadi mereka itu diberikan tugas melayani, bukan untuk berhaji. Berhaji itu adalah efek ya, ketika kita memberikan pelayanan, maka dengan sendirinya kita melakukan ibadah haji. Itu ya. Kenapa ada petugas yang begitu banyak sampai 4.200, tapi menurut saya juga itu masih kurang, karena jamaah haji kita itu sekarang 241.000. Kalau hanya ditangani oleh 4.200 itu satu orang petugas nangani berapa jamaah haji, kan itu masalahnya. Sedangkan jamaah haji itu tiap tahun pasti penuh problematika. Tiap Problematika. tahun. Iya, Walaupun pemerintah Kemenak dalam hal ini tiap tahun menyelenggarakan ibadah haji, ada saja masalah-masalah baru. Ya, masalah-masalah baru di sini, satu, jamaahnya itu baru lagi, orang baru. Istilahnya tidak stabil orang-orang itu terus, tapi kan ganti
Statonya ganti ya. Statonya ganti terus, nah, ganti terus. Itu. Sehingga masalah itu pasti terjadi. Satu masalahnya apa? Untuk tahun sekarang itu yang ekstrim itu cuaca. Parah. Kemarin Pak Menteri baru datang ngasih tahu bahwa ini di Arab Saudi cuacanya cukup ekstrim. Diperkirakan nanti di Madinah itu antara 45 sampai 50 derajat Celcius. Sementara di Mekah biasanya 40 sampai 45 derajat Celcius. Nah, ini kan bagi orang-orang lansia ya itu kan jelas merupakan masalah. Benar. Untuk cuaca. Yang kedua masalah ini, Mas. Apa? Budaya. Oh, iya benar. Karena berbagai wilayah, berbagai negara kita satukan di situ. Nah, iya budaya. Campur seluruh dunia kumpul ya. Apalagi ketika puncak haji. Kumpul di Mekah semua. Pasti budaya ini jelas merupakan halangan bagi orang-orang yang belum siap. Ya. Contoh budaya Arab saja. Iya. Di sini kalau jalan kiri, kalau sana kanan. Iya kan? Dikiranya kayak di Indonesia jalan kiri terus, akhirnya ketabrak mobil. Nah itu, karena sana mestinya kanan, ya. Karena mobil atau apapun dari kanan jalannya. Nah kita kan orang Indonesia dari kiri. Budaya bahasa. Iya. Ya kan? Walaupun kalau di toko-toko sekarang sudah pandai bahasa Indonesia. Tapi ketika berbicara dengan askar, polisi, satpol PP, minta tolong, ya, mama kesasar lah, mau pulang ke pondokan, ke hotel nggak bisa, ini kan masalah, bahasa nggak nyambung, ya, akhirnya pakai bahasa isyarat juga nggak cukup ya, itu bisa, iya, makanya untuk budaya itu merupakan tantangan lagi. Yang kedua, yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah bagaimana penyesuaian mental biasanya. Secara mental, secara psikis. Iya, benar. Kemarin Menteri juga mewanti-wanti jamaah haji Indonesia untuk mempersiapkan karena ibadah haji itu ibadah fisik. Benar. Berbenturan ya Pak. Iya, fisik. Karena di sana itu ya jalan terus. Tawaf jalan, keliling Ka'bah, sa'i jalan, Safa Marwah, iya kan? Benar. Terus ketika Jamarat Jumroh itu jalan 4 kilo, bolak-balik 8 kilo, kan itu. Secara tenaga, secara mental harus kuat berarti ya Pak. Maka bagi orang yang tidak mentalnya, psikisnya nggak kuat ya bisa terjadi macam-macam. Ada yang ingin bunuh diri. Ada yang baru datang minta pulang lagi, nangis. Itu kalau baru datang minta pulang, eman ya Pak, uangnya eman. Masalah. Ya, pernah tahun kemarin 22 saya kan jadi petugas. Nah ini orang Sulawesi, perempuan ibu-ibu baru datang di hotel, nangis. Sementara bahasanya bahasa Sulawesi. Lah bagi petugas saya yang orang Cirebon kan gak nyambung, gak ngerti. Gak ngerti. Akhirnya saya cari mana nih, ada dokter dari Sulawesi, silakan Pak Dokter. Nah itu dalam hal penanganan jamaah yang tadi belum siap secara mental, ya. Artinya bagaimana ketika baru datang, entah apakah takjub atau takut atau apa, nah ini sehingga nangis mau pulang. Atau ketika di Masjidil Haram, banyak jamaah haji Indonesia kita yang maaf ya, nggak bisa pulang. Kenapa itu Pak? Ke pemondokan. Banyak faktor. Apa yang menyebabkan itu Pak? Satu, lupa ketika masuk. Oh, iya, karena pintu Masjidil Haram banyak. Iya. Nah, sementara orangnya, apalagi lansia ya Pak. Nah, ratusan ribu. Iya kan, orangnya kan di Masjidil Haram ratusan ribu. Ratusan ribu, ya benar. Iya. Nah itu, sama pakaiannya putih. Ketika pakaian ihram, pintu mana? Lah ini kan masalah. Ada yang nggak bisa pulang karena sombong. Apa tuh Pak? Sombong apa itu? Saya sudah berkali-kali umroh 5 kali. Iya. Itu kan sombong. Iya. Ya. Akhirnya apa? Oleh Allah ditutup semuanya. Mau pulang nggak bisa. Ini kan masalah. Maka di sana ya itu banyak istighfar, banyak sholawat. Nah di sinilah konseling Islam masuk. Benar, konseling Islam. Secara mental, nah, itu, kesehatan itu ya harus
tangani itu Pak ya. Iya, maka alangkah baiknya alumni BKI direkrut jadi petugas. Benar, harusnya ya Pak. Harusnya itu Agar untuk menangani menjadi konsultan haji. Nah, Agar ketika ingin berhaji mental kita itu kuat. nah itu. Ya secara psikis, secara kesehatan itu kuat. Gitu. Untuk menghadapi semua yang ada di sana ya Pak. Terus ada juga yang sampai sana pikun. Waduh. Kenapa itu Pak pikun? Ya, wallahu a'lam, pokoknya semua itu bisa terjadi di Mekah itu. Tapi kadang saya sering ini ya Pak melihat video gitu, entah di TikTok, entah di apa itu kadang ada orang yang jamaah haji dan itu nggak bisa melihat Ka'bah. Itu kenapa itu? Lah ya itu. Oh, itu yang wallahu a'lam gitu loh. Makanya itu kan perlu konseling Islam itu. Diingatkan, suruh istighfar, suruh baca sholawat, jangan sombong. Ya, suami istri aja bisa bertengkar Di Mekah itu misalnya. di Masjidil Haram. Masjidil Haram. Ya, gara-gara sepele. Ya. Itu. Ini semuanya bisa terjadi. Ya makanya ya di sana itu kita harus pasrah. Niat hajinya apa? Harus berbanyak istighfar. Iya, niat haji bener lillahi ta'ala apa? Kan haji itu ada tijaroh, perdagangan. Orang Indonesia kadang-kadang sambil jualan. Iya. Apalagi Madura gitu ya. Jualan macam-macam kan itu. Ya makanya kan kita luruskan niatnya. Ya, jualan rokok. Mbak rokok lumayan. Berapa coba? Ya, di sini rokok berapa? 35, 30 ya. Surya satu bungkus 26.000. Nah, di sana bisa 150. Oke. Nanti saya datang ke Mekah. Nah, itu. Bawa Surya satu slot. Nah, itu masalah. Masalah berarti itu. Niatnya berarti salah. Gitu loh. Niatnya berdagang. Memang ketika haji itu ya tijaroh. Tijaroh lan tabur kan itu. Benar. Itu. Ya. Makanya di sini harus coba luruskan niat sehingga untuk mencegah hal-hal yang enggak terjadi gitu kan. Yang tidak diingat terjadi, banyak istighfar, ingat kepada Allah, baca sholawat. Benar. Nah ini kan tugasnya alumni bimbingan BKI, konseling Islam. Biasanya ke depan pemerintah, Menteri Agama lah, tolong rekrut ya benar. alumni BKI. Jadi untuk teman-teman BKI nanti insya Allah ada ini ya, ada tempat, ada peluang untuk ini menjadi konsultan haji. Dan untuk teman-teman atau HG Podcast apa jiwa-jiwa apa sahabat jiwa HG Podcast nih, dan yang mau haji, teman-teman harus kuat mental ya Pak. Mental. Habis itu secara psikis pun harus kuat, dan kedua itu harus kita siap temu budaya di sana, misalkan budaya orang asing dengan bertubuh besar ya Pak. Nah. Dan kita sering berbenturan, itu mungkin teman-teman jiwa HG Podcast pun nanti bakalan ketemu di sana. Dan itu harus disiapkan sebelum berangkat haji. Iya. Maka ketika manasik itu ya ada beberapa materi, bukan saja manasik tentang haji ya. Iya. Artinya rukun haji berapa, wajib haji berapa, sunnah haji berapa, dam itu apa, ya kan? Benar. Nah, tapi ada hal-hal lain, yaitu tradisi dan budaya Arab. Ya, terus adab itu perlu dalam rangka apa? Biar di sana itu benar-benar pasrah. Bagaimana ketika kita sedang melakukan ibadah haji gitu loh. Tadi bahwa haji itu bukan apalah-apalan doa itu 1%. Ya saya katakan 1% karena apa? 99%-nya fisik. Doa itu cukup robbana atina fid dunya hasanah udah cukup, hafalnya itu, nggak usah macam-macam. Yang penting niatnya benar, nawaitul hajah, wa ahramtu biha, udah ya. Lillahi ta'ala itu niatnya. Habis itu mau doa, sholawat. Bebas berarti Pak. Iya, labaik Allahumma labaik, talbiyah. Ya, doanya robbana nggak apa-apa. Tawaf robbana, sa'i robbana, nggak apa-apa. Tapi yang dituntut di sana adalah fisik. Bagaimana fisik kita kuat. Tawaf 7 putaran, sa'i bolak-balik 7. Ketika balang jumroh, lempar jumroh itu kan antara pondok tenda di Mina sampai ke tempat balang jumroh itu sekali jalan 4 kilo, bolak-balik 8 kilo. Nah, itu kan fisik jalan, nggak ada kendaraan ya. Maka ketika istilahnya kegiatan Arafah, Musdalifah, Mina, banyak jamaah haji yang
sakit. Karena apa? Mentalnya, fisiknya kelelahan, kurang istirahat, kurang makan, kurang vitamin. Nah ini kadang-kadang ada jamaah haji yang memaksakan, mumpung di Mekah, Iya. umroh sunnah terus bolak-balik, akhirnya Pak, plok jatuh sakit, jantung akhirnya meninggal. Nah ini kan memberikan penyadaran kepada orang semacam itu siapa? Ya tugas kita, peran pembimbing, peran petugas, ya baik kloter ataupun non kloter, semuanya harus terlibat. Ya. Ada yang jamaah mumpung di sana, kapan lagi? Ayo kita umroh, bolak-balik sehari 5 kali. Lu ada loh, bolak-balik. Karena apa? Kita cukup bawa 5 real, naik bus kota, Sabko di sana. Kita ke tempat mikot, Tanim atau Jirona, pulang lagi. Ya, tawaf, sa'i, tahalul selesai. Umroh itu kan hanya 3, 4 niat. Ya udah. Berangkat lagi, sehari 3 kali, 5 kali. Fisik kita itu yang nggak kuat. Masalahnya uang kuat, Fisiknya ya Pak. fisiknya itu. Benar. Ya. Ketika tawaf kan berdesak-desakan. Semakin jauh dari Ka'bah, maka waktunya semakin lama. Semakin dekat dengan Ka'bah, maka dekat, cepat selesai. Tapi semakin dekat, semakin kuras tenaga. Tapi meskipun hafal 1 ayat pun ya Pak, nggak jadi masalah. Yang penting fisik. Yang penting fisik ya teman-teman. Meskipun satu doa. Nah, satu doa nih hafal. Robana ya, cakar Robana, artinya videonya misalkan apa? Apalnya itu. Apa itu doang? Yang penting apa? Fisik ya Pak, yang terutama fisik. Oke Pak, baik. Bagaimana Bapak sebagai petugas nih mengelola situasi yang darurat menjadi situasi yang menenangkan? Contoh misalkan kita kan banyak nih kloter haji Bapak, dan itu misalkan ada orang yang meninggal, itu kan suatu situasi yang darurat, dan itu bagaimana Pak caranya agar situasi itu yang darurat menjadi lebih tenang gitu Pak? Oke, ketika terjadi problematika atau masalah yang kritis ya, darurat. Contoh ada yang meninggal, sebenarnya ada yang meninggal itu hal yang biasa, bukan yang kritis. Bab apa? Ketika ada yang meninggal itu sudah ada tim yang menangani. Ya, jadi tinggal bagaimana petugas pembimbing ibadah, ketua kloter laporan ke maktab. Ya, nanti semuanya ditangani oleh tim dari maktab, baik pemandiannya, mekamaninya, sampai penguburannya. Kita hanya mengikuti saja. Kalau nyolati kan di Masjidil Haram ya, atau Masjid Nabawi, kita hanya mengikuti di belakangnya. Semuanya sudah ditangani oleh maktab. Nah, kuburan di sana kan 1 tahun diangkat rangkanya. Ketika mau musim haji itu liang lahat itu dikosongkan. Oh, buat ini ya tahun penyediaan jamaah haji meninggal. Kecuali jika mau diangkat kok masih utuh jenazahnya. Nah itu nggak berani orang Arab. Akhirnya dibiarkan, nanti pindah lagi ke liang-liang yang lain. Jadi ketika ada jamaah haji seperti itu. Nah, kasus tahun kemarin 2023 itu adalah ketika kasus di Musdalifah. Mestinya Musdalifah itu jam 8 itu sudah sepi. Itu kan sebetulnya bukan kesalahan pemerintahan kita atau Kemenak. Ketika kegiatan Arafah, Musdalifah, Mina, itu kita sudah pasrah kepada Arab Saudi. Enggak, kepada Arab Saudi. Jadi per jamaah itu bayar 4.000 real. 4.000 real itu sekitar 18 juta. Itu untuk 5 hari. Ya, baik konsumsinya, baik tendanya, baik transportasinya. Itu semua yang menangani adalah di sana kan PT istilahnya, syirikah. Jadi yang ditangani oleh sudah ada yang menangani. Iya, kita tinggal bayar. Nah, kasus kemarin itu sampai jam 12 yang masih di Musdalifah itu karena bus antar jemput itu tidak tarodud itu muter. Putar itu ambil jamaah, taruh di Mina, muter lagi ke Musdalifah, muter lagi terus. Nah, kemarin itu kasusnya karena supir di sana itu orang baru. Kan sama, istilahnya perekrut tenaga musiman untuk supir.
Nah itu dari Mesir, dari berbagai negara. Nah itu dikiranya udah selesai ketika ngambil jamaah terus taruh di Mina selesai. Padahal masih ada lagi padahal ya. Di Musdalifah terbengkalai sampai jam 12 siang. Sementara di Musdalifah nggak ada tenda, nggak ada pohon-pohonan. Kalau di Arafah kan ada tenda, ada pohon-pohonan. Nah, di Musdalifah masih terbuka kayak lapangan. Akhirnya apa? Ribut kan jadi viral. Iya. Yang disalahkan tetap Kemenak. Padahal itu bukan kesalahan Kemenak. Berarti. Karena kita sudah booking lah istilahnya, bayar ke pemerintah, ke PT ya Syirka Arab Saudi untuk menangani Arafah, Musdalifah, Mina. Iya. Tiap jamaah bayar 4.000 real. Nah ini ya yang ributkan itu. Nah itu kan sampai viral. Terus ketika terjadi konsumsi pun, nah ini yang bikin viral lagi. Konsumsi karena pakainya kan kotak box. Iya, kotak box. Nah itu kadang-kadang ya maklum lah, ada yang kurang, ada apa. Itu sebetulnya bukan dari Kemenak, karena sudah pasrah lagi sana urusan. Berarti itu dari PT itu? Iya. Syirka? Iya. Karena udah bayar istilahnya. Berarti nggak disiapin dari kloter masing-masing, bukan berarti Pak? Bukan. Jadi yang nangani maka PT nanti. PT berarti. Ya. Kadang-kadang kurang, ribut. Nah, ya. Sekali lagi menyalahkan Kemenak. Itu juga kurang bijak. Ya. Iya. Apa Kemenak? Nah, kecuali di pemondokan Mekah atau Madinah itu sudah beda lagi. Beda ranah. Iya. Kalau tadi PT kalau sudah ke Mekah Madinah di pondokan biasa lah di hotel itu sudah beda lagi. Nah itu ya tugasnya di sana kan ada petugas caker daerah kerja Mekah dan daerah kerja Madinah. Nah, bawahan daerah kerja Madinah atau Mekah ada yang namanya sektor. Sektor itu membawai beberapa kloter yang tinggal di beberapa hotel. Jadi berjenjang, gitu loh. Iya. Tidak langsung menteri. Yang di lapangan siapa kan? Benar. Hanya orang kita kan kadang-kadang pengennya viral. Kasus kemarin 2023 sama ketika di Madinah. Apa itu, Pak? Baru datang. Iya. Jadi kan diturunkan dalam satu hotel. Iya. Dikiranya semua jamaah itu udah satu hotel. Benar kondisi hotel Madinah itu kecil-kecil. Beda dengan hotel di Mekah. Bab di Madinah dibatasi tingkat lantainya itu nggak boleh melebihi Masjid Nabawi. Jadi batasi. Sementara kalau Mekah kan sampai tinggi-tinggi 25 lantai sampai apa lah itu. Nah, ada masalah. Dikiranya diusir. Orang Sulawesi lagi. Diviralkan. Padahal apa? Biasanya dibagi 2 hotel. Ya. Di sini udah penuh, maka pindah lagi satu hotel di sampingnya lagi. Lah itu ribut lagi katanya diusir dari hotel. Nah, padahal ada ada dua hotel. Iya, 2 hotel. Pikirannya diusir. Nah, itu. Karena apa? Diturunkan oleh busnya di satu hotel, Pak. Ya sama juga kasus saya 2019 ketika haji reguler juga. Istilahnya diturunkan satu hotel. Padahal saya rombongan itu di belakang hotelnya. Nah itu kan kalau kita sebagai petugas kan di kloter itu ada yang namanya ketua rombongan. Iya. Ada yang namanya ketua regu. Ketua regu itu membawai 10 jamaah. Ketua rombongan itu 40 jamaah. Ya, itu di kloter dalam rangka apa? Biar semuanya terlayani. Jadi ada ketua kloter, ada pembimbing kloter, ada kesehatan kloter, ada karom istilahnya. Karo itu 10 orang jamaah, karom itu 40 orang jamaah. Jadi tugasnya sudah begitu rinci, enak sebetulnya. Sebetulnya enak ya, Pak? Ya iya. Mungkin teman-teman jamaah hajinya aja nih. Nah iya yang kadang-kadang. Kadang-kadang nggak ngerti arahnya kemana mungkin ya. Nanti yang disalahkan pembimbingnya ya, Pak ya? Langsung viral. Mestinya kan ke karu dulu, karom dulu. Karom ke ketua kloter. Benar. Ketua kloter, ketua sektor, kedaker kan itu. Iya. Lah daker, KJRI. Kan berjanjang tidak langsung ke menteri kan itu. Nah ini kan kadang-kadang kita yang nggak paham. Dan memang masyarakat Indonesia ya
banyak yang belum tahu tentang itu. Nah, Makanya ketika manasik harus benar-benar karo-karom itu diberi pembekalan, ya, pembekalan yang matang bahwa nangani jamaah itu demikian. Bab karo-karom itu diambil dari jamaah. Ya. Jadi bukan petugas yang ketua kloter di apa itu ada tesnya. Kalau karo-karom siapa yang jadi jamaah sekarang? Ayo kamu jadi karo, kamu jadi karom kayak gitu. Kerelaan, kesediaan dia jamaah. Kalau yang petugas kloter kan ada tesnya, ada CAT-nya, ada bimbingan tekniknya. Nah, makanya kan sebelum naik haji kan ini Pak, ada bimbingan haji dulu kan, misalnya iya, di daerahnya nih, nah, di daerah itu di namanya wilayah manasik. manasik haji yang kecil-kecilan itu kan sebuah pembelajaran untuk nanti di sana gitu. Iya. Dan kalau Bapak sendiri, kalau di sini di mana Pak? Cirebon nih misalkan? Kebetulan saya kan diminta untuk memberikan materi manasik di Wadi Fatimah, Oh di Fatimah di mana itu Pak? di Cidang. Sidang ya. Iya, saya di situ. Ya itu ya saya sampaikan, kebetulan saya materinya kan haji apa gelombang pertama ya, Iya. haji tamattu itu. Jadi ada gelombang haji itu ada gelombang pertama, ada gelombang dua. Kenapa tidak di satu gelombang kan? Kredit masalah. Ya. Karena kita jumlahnya berapa? 241.000. Kalau satu gelombang umpama di Madinah, kayak apa pesawatnya? Kayak apa bandaranya? Benar. Iya kan? Makanya dibikin 2 gelombang. Maksudnya apa 2 gelombang? Setengah bulan ke Madinah dulu, setengah bulan ke Mekah. Nanti kalau Madinah udah selesai ke Mekah. Sementara yang Madinah, yang ke Mekah udah selesai ke Madinah. Jadi saling tukar. Saya tukar ya? Ya benar. Iya. Biar Tidak nggak ini ya. langsung brek di Mekah atau di Madinah. Itu kredit. Kredit semuanya. Pesawatnya kredit. Ngaturnya bagaimana? Kan di sana masalahnya seluruh dunia. Di Arab Saudinya. Ya kalau di Indonesia gampang. Asal berangkat ya kan. Nah di sana di bandara Jeddah karo bandara dengan bandara Madinahnya itu kan jadi masalah. Kita bicaranya bicara dunia, seluruh dunia, bukan Wilayah ya, bukan Nah, wilayah, bukan Indonesia. provinsi, bukan Indonesia. Ini wilayah dunia Pak. Nah, itu. Dan misalkan ini Pak, sebelum haji kan pasti ada bimbingan nih. Iya. Ya, untuk sebelum berangkat haji nih. Dan itu kira-kira bimbingan itu berapa bulan Pak? Bimbingan untuk manasik di KPU itu maksimal 16 kali. 16 kali. Iya. Biasanya hari Minggu. Ya. 16 pertemuan gitu. Iya. Setiap hari Minggu dan Iya. Dan diatur masing-masing oleh KPIH-nya. Ya, diatur terserah pokoknya maksimal 16 kali. Untuk tingkat kecamatan 6 kali. Jadi ada tingkat-tingkatannya. Nah, untuk tingkat kabupaten 2 kali. Nah, itu. Jadi ada yang KPH itu ada yang 15. Ya mah enggak, pokoknya maksimal 16 kali. Karena masing-masing KPH kan punya wewenang, pijakan. Ya. Ketika manasik itu bukan hanya penyampaian materi, tapi ada prakteknya. Prakteknya ya, praktek. Lama materi 3 kali, praktek. Ya. Materi 2 kali, praktek. Materi terus saya gitu. Biar paham. Sampai gitu. biasanya menjelang pemberangkatan juga ada praktek. Sebelum berangkatnya itu. Ya? Iya. Berapa bulannya gitu? Iya. Praktek. Sebenarnya kalau pertama ya, kan hari ini terbang nih. Ya kemarin pasti ada prakteknya. Iya. Entah 1 minggu sebelumnya atau setengah bulan Bulannya. sebelumnya ada prakteknya. Prakteknya apa? Mengingatkan. Hanya mengingatkan doang. Mengingatkan. Iya. Karena apa? Orang kita itu Gampang lupa. gampang lupa. Apalagi jamaahnya lansia. Lansia. Di dalam kelas iya. Umpama ketika bimbingan kan di dalam kelas. Iya. Aula. Iya kan? Kelompok-kelompokan per kelas oleh KPIH. Dan modelnya ceramah. Ceramah itu yang di depan paham-paham, yang di belakang yang ngantuk-ngantuk. Ongko-ongko be jadi gue Pak. Nah, itu kan. Ongko-ongko be jadi gue Pak. Nah, sementara jamaahnya kan 40 ke atas, Iya. ya kan? Kalau masih muda masih fresh. Tapi kalau 40 atas, ya udah jam 10 ngantuk. Aduh. Nah, iya. Apalagi ruangannya AC ya Pak. Nah, Aduh. kan jadi masalah ketika Jadi manasik. masalah. Iya. Padahal oleh KPH ya sudah maksimal lah. Kalau 16 kali itu sudah maksimal. Tapi ya sekali lagi jamaah kita kadang-kadang sudah 16 kali. Pertemuan pun. Nah, terus apa cari pembimbing?
apa jadi keberake koning kana Pak di Mekah ya di Madinah wis. Nah itu yang terjadi. Jadi ya ada yang mengatakan haji apa care kan? Iya. Apa cari pembimbing kan lain. Nah, makanya untuk sahabat-sahabat AG Podcast nih ketika sebelum berangkat naik haji itu ada 16 pertemuan Pak ya, dan itu harus dimanfaatkan banget ya. Jadi ketika kita datang di Mekah dan di Madinah itu kita nggak bingung arahnya kemana gitu. Oh seperti itu ya Pak ya. Sebab kan di Madinah kita ngapain? Iya kan? Kita ngejarnya arba'in. Arba'in itu apa? Sholat 5 waktu selama 8 hari. Arba'in kan artinya 40. Jadi selama 40 kali waktu sholat kita jamaah. Nah, itu kan orang Indonesia seolah-olah wajib. Ya, arba'in itu. Padahal yang ada arba'in itu cuma di Indonesia. Negara lain nggak ada. Negara lain itu Pak? Nggak ada negara lain. Malaysia juga nggak ada. Hanya di Indonesia itu? Hanya orang-orang Indonesia. Kuat-kuat di Indonesia. Maka pemerintah Indonesia itu menyediakan waktu di Madinah itu 9 hari. Dalam rangka apa? Biar 40 waktu itu bisa jamaah terus di Masjid Nabawi. Udah disiapkan gitu mungkin? Sudah disiapkan. Alhamdulillah banget, itu ya khusus warga Indonesia ya. Harus bersyukur. Itu udah disiapkan ya Pak dari sananya untuk waktu sholat. Nah, arba'in. Nah, selama 9 hari. Iya Pak. Nah, itu kan masih ada sisa istilahnya tuh. Kalau 40 waktu kan hanya 8, ya kan? 8 hari. Tapi dikasih 9. Ada sisa maksudnya apa? Kita kedatangannya kadang-kadang tuh pas waktu apa, makanya dikasih tambah waktu. Nah, itu oleh pemerintah, oleh Kemenang. Nah, nanti sisanya di Mekah. Ya, di Mekah itu kurang lebih 29 hari. 29 hari. Iya, di Mekahnya. Nah, itu kan di Madinah ngapain? Tadi arba'in. Yang kedua, ke Masjid Kuba. Ya. Ke Masjid Kuba itu ngapain? Kita disunahkan sholat 2 rakaat, pahalanya sama halnya sekali umroh. Waktunya kapan? Pagi. Waktunya pagi. Pagi dari jam 7 sampai jam menjelang zuhur. Jam 11 misalkan. Itu disunahkan untuk sholat 2 rakaat di Masjid Kuba. Ya. Masjid Kuba itu masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasul. Iya kan? Kuba. Nah itu. Makanya kita dianjurkan sholat sunat di situ. Lalu ada yang namanya Masjid Qiblatain. Apa itu Pak? Qiblatain itu artinya 2 kiblat. Ya, dulu umat Islam ketika sholat itu dianjurkan untuk menghadap kiblatnya ke Masjid Aqsa. Masjid Aqsa. Iya dulu. Ya, awal pertama kali menerima wahyu untuk sholat. Lalu oleh Allah diperintahkan lagi, jangan menghadap ke Masjid, tapi menghadap ke Masjidil Haram. Itu ke Ka'bah. Itu sehingga masjid itu namanya Qiblatain. Jadi mimbarnya ada 2. Mimbarnya itu Pak? Iya, ada 2. Satu menghadap Masjid Aqsa, satu lagi ke Ka'bah. Iya. Yang ada di Masjidil Haram. Itu. Hanya yang sekarang yang menghadap ke Masjidil Aqsa ditutup. Nah, dikhawatirkan. Nah, itu. Akhirnya lurus ke Ka'bah kiblat. Nah, itu. Nah, ada lagi di sana itu Baqi. Baqi, apa itu Baqi itu Pak? Baqi itu pemakaman umum. Ya, pemakaman umum di situ ada putra Nabi, ada. Berarti khusus ya, berarti makam itu khusus berarti ya? Khusus. Nggak bisa, misalkan orang meninggal. Enggak, haji juga bisa, bisa. tapi di belakang. Di belakang. Iya, ya itu karena orang haji kan 1 tahun diambil kerangkanya. Nanti diisi lagi. Jadi sana itu isi ulang. Kayak galon apa? Isi ulang galon ya. Jadi sana kayak isi ulang galon. Iya, habis jenazah. Tapi ketika dilihat masih utuh, nggak berani. Kan ada masalahnya. Hafidz Quran. Ya, bisa kan? jadi ya Pak? Iya, ini masih utuh. Nah, itu ketika di Madinah dan tempat-tempat yang lain. Ya, artinya kita ziarah. Gitu. Nah di Mekah, di samping kita ke Masjidil Haram, ya sholat jamaah. Karena pahalanya kalau di Madinah itu 1000 kali.
Sedangkan kita di sini 27 derajat ya. Iya. Di sana 1000. Nah, kalau di Mekah 100.000 sekali kita jamaah, itu pahalanya. Banyak ya, Pak. Itu. Apalagi paling depan nih, Pak. Nah iya itu 100.000. Nah di Makkah itu ya di samping kita ke Masjidil Haram, umroh itu tempat di Mekah untuk mikot Iya. itu dimulai niat untuk umroh. Itu ada Jirona, ada Tanim, ada Hudaybiyah. Iya. Ada 3 tempat yang deket lah. Kalau yang mau jauh di Taqwif, ya Qardul Manazil itu di Thaif, tapi jauh. Itu yang dekat aja. Yang agak jauh juga Hudaybiyah. Yang dekat Tanim, paling 4 real. Pulang pergi ya 10 real lah. Jirona agak jauh. Yang jauh ya Hudaybiyah. Untuk umroh sunnah tuh. Nah di samping itu ada museum, ya museum Masjidil Haram, ya terus ada Maulid Nabi. Maulid Nabi itu tempat kelahiran Nabi. Tempat kelahiran Rumah, Nabi. ya memang rumah. Tapi oleh pemerintah Arab, rumah ini dijadikan perpustakaan sekarang. Perpustakaan. Perpustakaan. Jadi takut dikulturkan, Iya, dikultuskan ya. Takut dikultuskan, diagung-agungkan, akhirnya rumah kelahiran Nabi itu dibikin menjadi perpustakaan. Iya, Pak. Jadi kalau naik haji ini untuk sekarang nih itu masa nunggunya berapa lama, Pak? Kan pas tahun kemarin kan 2008 ya. Itu kan 10 tahun. Nah, untuk tahun sekarang itu berapa? Ya untuk sekarang ya karena masing daerah itu beda-beda. Beda-beda, Masing iya. kabupaten kota itu beda-beda. Ya untuk kota dan kabupaten Cirebon masih sama ya 24 tahun masa tunggu. Jadi sekarang daftar 2024, nanti berangkatnya ya 2048. Masya Allah. Ada provinsi di Sulawesi itu sampai 45 tahun. 45 tahun itu masa nunggunya. Iya. Untuk Jawa Tengah saja itu sudah hampir 40. Kemarin saja 35, 36 ya. Pokoknya antara itulah 35 sampai 40. Itu masa tunggu. Masa Waiting tunggunya ya. list. Iya, berangkat. Berangkat. Ya makanya kalau punya uang ya segera saja daftar. Nah, jadi masalah juga ketika nunggu lama Benar. ya umpama 24 tahun. Ketika waktunya mau berangkat. Nah, ini. Sekarang kan ditekankan oleh pemerintah yang benar-benar berangkat itu adalah yang memenuhi istitoah. Apa itu, Pak? Istitoah itu mampu. Mampu. Artinya kan mampu. Mampu bukan hal keuangan Keuangan. saja. Iya, benar. Iya, kalau uangan jelas lah ya. Iya. Tapi juga mampu dalam hal ini adalah keamanan dan kesehatan. Maka sekarang siapapun yang mau berangkat harus lulus istitoah. Dalam hal apa? Kesehatan. Yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit. Berarti itu nanti ada seleksi apa gimana itu, Pak? Bukan seleksi, periksa. Periksa dulu berarti. Oh, Diperiksa, iya. MCU, Iya. medical Apakah check ini? up. Iya. Itu. Dan semuanya dikontrol, darahnya, jantungnya, ginjalnya, organ-organ lainnya, paru-parunya. Ada penyakit komorbid enggak. Maka kemarin banyak calon jamaah ya bisa dikatakan stres, cemas, berangkat enggak. Karena istitoahnya enggak keluar, gitu loh. Sebab ketika tidak ada istitoah, dokter tidak mengizinkan, satu nunggu udah lama. Kenapa ketika waktu berangkat kok tidak diizinkan berangkat? Ini kan masalah. Iya kan? Stres. Dan lagi-lagi dan bisa meninggal kan? Iya. Sebelum berangkat sudah meninggal dulu. Tapi kemarin pemerintah bagi jamaah yang mengalami seperti itu, Kemenak ya dianjurkan untuk berobat. Sehingga ketika kemarin kan ada tahapan pelunasan pertama, tahapan pelunasan kedua. Ketika tidak lulus di pelunasan pertama, maka masih mempunyai peluang di pelunasan tahap kedua. Iya. Itu dalam rangka itu.
Sehingga kemarin yang ada masalah di pertama, di gelombang atau tahap kedua bisa teratasi. Nah ini, akhirnya mereka bisa berangkat. Nah ini kan bisa jadi masalah. Sudah nunggu lama, tahu-tahu nggak berangkat Nah, gara-gara sakit ya. Dan nah. itu kembali lagi nanti kan anak BKI nih Pak Nah. yang harus jadi konsultannya nih, Pendamping. pendampingnya nih ya Nah, untuk pendampingnya iya harusnya dari mana BKI. jamaah Benar. maka harus berperan di tiap-tiap KPIH. Nah, Ya, sebab itu adanya di KPIH. Maka ya anak-anak alumni PKI. PKI ya coba cari pengalaman di KPIH untuk menangani jamaah-jamaah semacam jamaah-jamaah seperti itu ya Pak. Misalkan Iya. mau berangkat nggak jadi itu kan Nah. stres ya. itu. Kadang-kadang ada juga yang masuk cadangan. Cadangan. Maksudnya gimana Iya, cadangan tuh Pak? cadangan itu begini. Bahwa pemerintah itu bukan saja mengeluarkan Iya. daftar nama yang sekarang berangkat. Oh, jadi nggak tentu juga nih daftar Iya, nama yang ada tapi di sini tapi Enggak, yang kan itu pakainya urutan tuh. oh iya, misalkan. Porsi itu urutan. Sekarang berangkat itu pakai urutan. Iya. Nah, itu kan kadang-kadang mengeluarkan cadangan. Bapak-bapak, yang tadi sesuai urutan, kadang-kadang sudah ada yang meninggal. Oh iya benar ya. Jadi Itu loh. tergeserkan gitu Nah, ya. iya, benar. itu. Maka nanti cadangan Ah, iya, naik. cadangan benar. Nah, itu loh. Maka Iya. tetap aja mengeluarkan jamaah cadangan. Benar. Tapi tidak semua jamaah cadangan masuk. Hmm. Bab nanti yang meninggal berapa, yang mengundurkan diri Iya. berapa. Loh, kok ada yang mengundurkan diri? Dalam pelunasan yang kalau Kertajati itu 31 sekian, Iya. ya, kadang-kadang orang nggak siap. Nggak siap. Iya kan? Masalah di situ Bri, masalahnya mengundurkan diri, uangnya diambil, Ambil. mau umroh saja. Hmm. Akhirnya kan kosong. Iya, Ya, iya. satu meninggal, satu mengundurkan diri. Iya. Iya kan? Kosong. Masalahnya tuh ya. Maka yang cadangan, nah Nah, ini diisi cadangan. Nah, itu masalah. Ini kan. Masalah ya itu. Iya. Harus diatasi itu, Pak. Nah, kita memberikan edukasi lah, sosialisasi kepada calon jamaah juga harus benar-benar. Benar. Ya kadang-kadang ada KPH yang memaksakan pada cadangan. Jamaah cadangan belum tentu sudah ayo ikut Iya. manasik. Padahal belum Tentu ya, Pak. tentu. Iya. Makanya ketentuan jadi apa tidaknya kan harus dari Kemenak, gitu loh. Ya, Kemenak mengeluarkan nih daftar cadangannya ikut, kan tetap dari Kemenak. Gitu. Jadi untuk teman-teman nih, sahabat Ciwage Podcast karena ini kan untuk tahun sekarang apa? Menunggu waktu haji itu selama 24 tahun. Untuk Maka dari kabupaten, itu untuk kabupaten Kota iya. Cirebon dan itu kita harus ini dari sekarang kita harus daftar nih karena itu kan panjang juga itu tahun Iya. 2024 minimal umur 12 ya Pak 12 tahun bisa kita daftar. bisa daftar gitu jadi apa ya sebelum 12 kita nggak bisa ya Pak nggak bisa daftar kalau udah 12 tahun 12 itu bisa gitu jadi disiapkan dari sekarang karena untuk menunggu waktu haji itu lama selama 24 tahun mungkin Pak kita udah berbincang banyak banget nih tentang apa berbicara tentang haji ya Pak dan mungkin cukup Pak kayaknya cukup puas banget saya dengarnya Pak dan itu udah panjang banget ceritanya Pak dan itu mungkin sahabat-sahabat Ciwage Podcast juga apa ya bisa mengambil apa yang tadi beliau bicarakan gitu tentang manasik haji sebagai petugas haji dan teman-teman pun mungkin yang mau haji harus disiapkan secara mental, fisik dan apapun itulah ya mungkin sebelum kita tutup ada ini Pak barangkali Bapak ada kata-kata nih Pak buat sahabat-sahabat Ciwage Podcast Pak kata-kata mutiara apa itu Pak? Oke, sebagai konklusi ya, memang haji itu adalah ibadah fisik ya. Oke, mantap. Tentunya semua umat Islam itu harus niat haji. Yang penting niat ya. Entah nanti mampu daftar atau mampu berangkat nanti urusannya. Yang penting adalah harus diniatkan sekarang. Harus diniatkan sekarang. Iya. Kita harus niat haji, Pak, untuk menyempurnakan rukun Islam. Itu ada haji. Ada haji. Ya, yang penting saya mau haji. Entah nanti berangkat tahun berapa kan urusan Allah. Bapak, haji itu urusan Allah, bukan urusan manusia. Iya. Sekali lagi, saya berangkat pertama 2011 itu saya nggak tahu berangkat sana. Iya. Ya alhamdulillah berangkat dan saya nggak siap uang. Nah itu makanya. Karena udah dipanggil sama Allah ya Pak. Nah itu haji itu panggilan Allah. Allah. Iya. Jadi tidak ada orang, makanya sebenarnya orang persiapkan uang untuk haji itu salah. Iya. Buya ya. Iya.
Ya haji itu biasa saja lah ya. Gak usah dipikir pusing ya Pak. Yang ada uang ya kita ayo daftar tuh. Jangan memaksakan, Pak. Ketika tidak memaksakan, ketika tidak mampu, itu kan masalah juga. Pelunasan itu terutama. Iya, ketika porsi ada 25 juta. Iya. Tapi ketika pelunasan. Nah, makanya siap-siaplah ya Siap-siap. ketika haji itu ya karena ibadah fisik yang penting sehat ya. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat kantongnya. Itu wajib Pak. Iya. Wajib. Itu saja, semoga tim podcast HG semuanya bisa menunaikan ibadah haji. Amin ya Allah. Dari saya cukup. Cukup Pak. Mungkin sebelum kita tutup ada ini Pak. Apa tuh tagline dari HG Podcast Pak. Apa sih? HG Podcast, relung perjalanan hidupnya semangat ya Pak. Relung Perjalanan hidup. Perjalanan hidup ini. Ya, nyes banget. Oke. Pak mulai Pak. 1, 2, 3. HG Podcast, relung perjalanan hidup nyes banget. Oke, mungkin segitu saja untuk podcast di siang hari ini. Mungkin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HG Podcast, relung perjalanan